لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini kita akan bahas tentang salah satu jenis riba utang piutang, yaitu biasa dikenal dengan riba dai. Apakah keuntungan yang berasal dari akad hutang piutang atau akad pinjaman itu termasuk riba dain yang dilarang? Ada kaidah yang penting, sobat muslim, yang sudah dicanangkan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa setiap akad hutang piutang atau akad pinjaman yang mendatangkan adanya manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dan juga si Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Kaidah ini juga pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia, yaitu Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang atau akad pinjaman yang mendatangkan adanya manfaat, maka itu adalah riba. Asar dari sahabat ini dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi. Demikian pula dijelaskan atau pernah dikatakan oleh para sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah bin Salam, dan yang lainnya. Sobat muslim, akad hutang piutang atau akad qard atau akad pinjaman itu sebetulnya merupakan akad yang sifatnya sosial, yang tujuannya untuk membantu saudara kita yang lain. Sehingga karena ini termasuk akad sosial atau akad ta'awun, untuk membantu, maka tidak dibolehkan ada keuntungan yang diterima oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman atau orang yang memberikan hutang piutang, itu berhak untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan haknya saja sebesar pokok modal. Kalau hutang piutangnya berkaitan dengan akad jual beli, maka sebesar harga jual, maka tidak diperkenankan di situ adanya bunga, atau bunga atau denda, karena keterlambatan. Mari kita lihat sobat muslim beberapa kaidah untuk mengidentifikasi atau memastikan bahwa keuntungan itu riba atau tidak, masuk dalam kategori riba hutang piutang atau tidak. Yang pertama adalah berkaitan dengan manfaat atau keuntungan. Manfaat atau keuntungan itu ada dua. Yang pertama, manfaat atau keuntungan yang terpisah, dan manfaat yang kedua adalah manfaat atau keuntungan yang mengikut atau yang melekat. Bila manfaat atau keuntungan itu terpisah dari akad pinjamannya, seperti misalnya perhitungan bunga yang dihitung dari persentase pinjaman, atau denda keterlambatan, karena pihak debitur terlambat dalam melakukan pembayaran, itu juga dihitung persentase dari pinjaman. Maka ulama sepakat bahwa keuntungan atau manfaat yang terpisah, jadi yang pertama, maka itu adalah haram. Itu adalah haram, termasuk dalam kategori riba dain atau riba utang piutang. Kemudian manfaat atau keuntungan yang mengikut atau yang melekat pada pinjaman itu sendiri, seperti kejujuran dari pihak debitur, dari peminjam, kesungguhannya untuk membayar tepat waktu dan tidak menunda pembayaran. Demikian pula peminjam itu memiliki kemampuan bayar dan mapan secara ekonomi, itu bukan termasuk riba.
Ya, meskipun di sini pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan, ya, karena resiko tidak tertagihnya piutang kecil, ya, dan uangnya aman. Dalam konteks tabungan, ya, penabung dia akan merasa aman uangnya terkumpul dalam bentuk tabungan, karena penabung nanti akan mendapatkan dananya sendiri kapanpun dia akan meminta. Dan itu bukan termasuk riba yang diharamkan bila tidak ada unsur, ya, bunga, denda, dan yang lain yang masuk kategori manfaat atau keuntungan yang pertama tadi, yang terpisah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan siapa yang menikmati manfaat atau keuntungan tersebut. Ya, ada tiga permasalahan di sini. Yang pertama, bila yang menikmati adalah pemberi pinjaman. Jadi pemberi pinjaman akan menikmati keuntungan, ya, yang disilahkan dengan jasa, misalnya dalam koperasi, atau yang disilahkan bunga, ya, dalam pemberian pinjaman atau dalam tabungan, ya, atau ada istilah yang lain, ya, bunga juga misalnya dalam transaksi pay later, ya, transaksi sekarang, beli sekarang, pembayaran ditunda, ya, atau dalam konteks bunga misalnya dalam pinjaman online, pinjol, ya, pinjol, atau dalam pinjaman pribadi, pinpri, yang sedang marak saat ini. Maka keuntungan atau manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman, maka itu adalah manfaat atau keuntungan yang haram, termasuk dalam riba hutang piutang. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah manfaat atau keuntungan itu dinikmati oleh peminjam. Ya, seperti misalnya peminjam yang mengalami kesulitan, ya, dia menerima penghapusan sebagian hutangnya. Ya. Kemudian juga peminjam misalnya menerima, ya, rescheduling, ya, penambahan jangka waktu atau tenor pembayaran. Maka keuntungan, ya, atau manfaat yang diterima oleh peminjam itu boleh menurut kesepakatan para ulama. Hal ini menunjukkan, ya, bahwa di sini ada keutamaan yang akan diterima nanti oleh pemberi pinjaman, ya, karena pemberi pinjaman selain telah memberikan pinjaman, ya, sebagai bentuk dari akad sosial membantu saudaranya, kemudian juga dia telah berbuat baik dalam bentuk memberikan sedekah. Berarti kebaikannya bertambah. Dan ini disyariatkan karena setiap mukmin, ya, dengan mukmin yang lain itu hendaknya saling berlomba dalam memberikan hadiah, dalam memberikan sedekah kepada orang-orang lain. Ya. Kemudian masalah yang ketiga adalah kalau manfaat atau keuntungan itu diterima oleh keduanya, ya, diterima oleh keduanya. Jadi masing-masing pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima, itu menerima keuntungan atau manfaat. Maka hukum asalnya keuntungan atau manfaat itu boleh, ya, sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Contohnya misalnya dalam konteks arisan, ya, karena penerima pinjaman atau anggota yang menerima pinjaman dan pemberi pinjaman dari anggota-anggota yang lain itu nanti akan memperoleh manfaat yang sama, maka mendapatkan giliran yang sama nanti. Kemudian ada tambahan lagi, ya, permasalahan yang keempat. Bagaimana bila manfaat atau keuntungan itu tidak diterima oleh keduanya? Tidak diterima oleh pemberi pinjaman, juga tidak diterima oleh penerima pinjaman, tetapi diterima oleh pihak ketiga, ya, selain, ya, pemberi pinjaman dan peminjam. Karena misalnya seseorang mengatakan kepada pihak ketiga tadi atau perantara tadi, ya, saya tolong dicarikan seseorang yang mampu untuk memberikan pinjaman kepada saya, misalnya nilainya 1 juta, maka saya akan memberikan kepada Anda 100.000. Ya, maka akad yang demikian itu boleh, itu akadnya sah, ya, karena 100.000 itu merupakan imbalan,
atau biasa disilakan dengan ujroh, ya, berkaitan dengan akad ijarah, akad jasa, atau lebih khususnya bisa dengan akad ijarah atau bisa juga dengan akad ju'alah. Jadi prinsipnya kalau manfaat atau keuntungan diterima oleh pihak ketiga maka boleh. Kemudian kaidah yang ketiga berkaitan dengan persyaratan akad. Berkaitan dengan persyaratan akad. Bila manfaat atau keuntungan itu disyaratkan atau merupakan ketentuan dan persyaratan di dalam akad qardun atau akad utang piutang, maka jelas itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, misalnya dalam akad itu disebutkan bunga sekian persen, atau disilakan dengan jasa misalnya 1% dari ya jumlah pokok pinjaman. Ya, kalau disyaratkan di dalam akad, ya di awal akad disyaratkan, maka itu termasuk riba utang piutang. Namun apabila tidak disyaratkan di dalam akad, ya maka manfaat atau keuntungan itu ya diperbolehkan karena tidak dipersyaratkan di dalam akad. Ya, maka itu diperbolehkan. Hal ini pernah diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah suatu ketika meminjam ya seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Rafi untuk membayar kepada pemberi pinjaman tadi. Ya, pinjamannya tadi dalam bentuk seekor onta muda. Kemudian Abu Rafi berkata ya kepada Rasulullah, saya tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk ya berumur 7 tahun atau masuk umur ke-7. Maka beliau menjawab, ya berikanlah ya itu kepadanya. Berikanlah onta yang usia 7 itu, yang masuk usia ke-7 itu kepada pemberi pinjaman. Kemudian Rasulullah mengakhiri, ya inna khiyaron nas ahsanuhum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Jadi bila manfaat atau keuntungan itu disyaratkan di dalam akad, maka itu diharamkan. Namun apabila tidak disyaratkan di awal akad, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian permasalahan yang keempat adalah kaidah yang berkaitan dengan waktu ya manfaat atau keuntungan tersebut diterima. Apabila manfaat atau keuntungan itu diterima sebelum hutang dilunasi, maka itu adalah haram. Ya, kecuali manfaat atau keuntungan itu pernah ya diterima sebelumnya dan itu merupakan satu kebiasaan, maka itu dibolehkan. Karena ada sebuah hadis, sobat muslim, ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wala yaqbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Jika salah seorang dari kalian memberikan hutang, kemudian orang yang berhutang itu atau peminjam itu memberikan hadiah kepadanya, atau memboncengnya dengan kendaraannya atau hewan tunggangannya atau dengan kendaraannya, maka jangan engkau terima ya boncengannya atau kendaraannya tadi, dan jangan terima hadiah ya, kecuali hal tersebut biasa terjadi ya di antara keduanya sebelum akad hutang piutang itu. Ya, memang hadis ini sobat ada perbedaan tentang kesahihannya. Hadis ini sahih atau tidak? Hadis ini dihasankan oleh Imam Suyuti
tetapi dinyatakan lemah oleh para ulama al-hadis seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Jadi meskipun hadis ini lemah, tapi maknanya adalah sahih. Demikian pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam keuntungan seputar riba hutang piutang atau riba dain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba